Ya, kalau seharusnya yang dihukum itu memang harusnya orang yang jahat. Oke, berarti udah kena udah banyak lanjut. Udah. Clear. Seharusnya. Kan? Tetapi kan Tuhan punya rencana lain. Itulah yang jadi permasalahan. Nah, mana rencana Tuhan itu? Yang Anda maksud rencana Tuhan itu punya rencana lain itu yang mana? Di mana rencananya? Di gereja Kristen? Enggak. Karena yang harusnya dihukum mati itu kan, apalagi salib, itu udah dahsyat kali lah ya di zamannya. Tetapi kenapa bukan orang yang benar-benar jahat yang disalib? Kenapa harus Yesus, orang yang tidak berdosa, yang datang dan tujuannya diutus memang untuk dan oleh Tuhan sendiri? Karena Membenarkan umat manusia. Berarti kan Tuhan punya rencana lain di atas segala yang telah terjadi. dari mana Anda tahu? Ya, saya tidak tahu dari mana-mana. Ya, itu pasti Tuhan yang punya rencana. Amsal 3 nomor 5. Ya. Janganlah kau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Tadi saya uraikan firman Tuhan, tapi Ya. Anda berpegang kepada pikiran Anda sendiri. Enggak juga, Bang. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan punya rencana lain, itu dari mana Anda tahu? Ya, karena yang seharusnya yang seperti yang tertulis di Amsal kan yang harus mati di kayu salib itu, yang harus dihukum mati seperti itu adalah orang yang berdosa kan gitu. Iya. Ah, tetapi kenapa kok jadi tidak orang yang berdosa yang dihukum mati? Kata Kristen kan? Ya, kata Injil. Nah, itu dia. Makanya saya bilang tadi, kitab Anda itu ditulis pada saat itu atau pada saat setelahnya? Karena Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Jadi Injil itu bertahap ya, bukan sekali nulis. Injil itu bertahap. Iya, gini, saudara Noah. Mulai. Pada saat Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa Iya. yang Anda pahami di situ? Iya, saya udah ngerti masuk pertanyaan abang. Berarti yang berarti kepergian Yesus harus berdasarkan perjanjian lama. Ya. Itu rencana Tuhan. Terus kenapa saudara mengatakan Tuhan punya rencana lain? Maksudnya Anda ingin meloloskan rencana iblisnya gitu? Ya, sekarang gini aja, logika aja bang. Itu ada benarnya juga yang saya bilang, bukan saya membenarkan diri. Karena memang menurut perjanjian lama kan memang harusnya orang yang jahat kan gitu. Nah, tetapi kenapa di perjanjian baru kenapa di perjanjian baru yang tidak berdosa, bahkan yang diutus oleh Tuhan sendiri yang harus mati kan gitu. Iya, kenapa? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Nah, Kenapa? itu saya tidak tahu. Nah, sekarang coba pakai logika nih. Yang mana yang benar, firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Ya oke. Sebenar-benarnya segala sesuatu tetap yang paling benar adalah Tuhan di atas segala kehendaknya. Itu pertama. Ya sudah. Berarti kehendak Tuhan yang harus terjadi kan? Benar. Jadi yang kedua, gini, dari sejarah Matius ini memang adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus sendiri, bang, begitu. Ya, Matius, ya. Nah, tapi penulis Matiusnya? Matius ya, dia Matius dari Lewi, seorang pemungut cukai. Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9 tuh. Itu saya udah cari referensinya bahkan dari Wikipedia. Semua sumbernya itu juga kok, bang. Mana ada? Sumbernya itu juga kok, bang. Sudah sangat jelas di situ. Sudah sangat jelas Matius 9 nomor 9 yang menuliskan buku Matius itu bukan Lewi. Coba Matius 9 nomor 9 coba dibacakan tuh. Enggak diketahui, nanti di abad kedua baru dikasih nama Matius itu buku. Berarti siapa dong kalau bukan muridnya Yesus sendiri, Matius yang menuliskan? Enggak dikenal. Lukas aja sendiri mengatakan banyak orang yang menuliskan. Nah, Lukas sendiri yang mengatakan begitu. Banyak orang yang menulis. Bahkan Paulus mengatakan aku heran. Ahi. Nah, coba ya, Ini silakan kan Ahi. dapat dari Katolik ini ya. Dibesarin. Dari Katolik, coba kita terjemahkan ya. Ini Katolik Society. Yang ngarang nggak pernah sholat Jumat, yang ngarang nggak pernah sholat Jumat, nggak sunat. Ini kita copy aja ya. Ini kan bahasa Inggris. Coba kita translate. Nih. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti, secara umum diterima bahwa penulisannya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang akrab dengan hukum para nabi tradisi Yahudi dan harapan-harapan mesianik. Ini membaca. Seringnya menunjukkan bahwa pembacanya sebagai besar adalah orang-orang yang berpindah agama dari Yudaism. Beberapa orang berpendapat bahwa karena pandangannya
Ini membaca aja susah gimana. misionarisnya dan kebutuhan terhadap bukan Matius, ini menurut Catholic Society. Kalau masih kurang banyak data lagi kok. Tapi yang saya baca ini dari sumber Wikipedia, Bang. Berarti itu kalau Wikipedia, itu udah. Iya. Ini langsung kalau Wikipedia bisa semua nulis, Bang. Ini langsung Dia bisa Katolik, diedit Bang. Bang Mama, saya pun bisa edit. Bisa diedit, Bang. Betul. Ini Tapi kalau Katolik langsung nih. Masih kurang lagi, ini satu juga lagi. Itu tadi yang ini. Katolik Identity. Nah ini Katolik Identity. Nih. Ini yang Katolik Society ya. Bentar, kan ini. Nah ya. Oke. Tidak penting siapa penulisnya. Yang pastinya ayat itu sudah tersebar luas mulai dari dulu sampai sekarang. Katolik.com. Apa katolik.com? Pertanyaan saya satu ini sama Bentar, semua. Bentar, Bang. Ini kita apakan ya? Kita translate. Ini dari katolik.com. Katolik.com. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan namanya hanya tidak dicantumkan sampai abad kedua. Oke lah kalau masalah penulis ya, karena banyak juga sumber memang ada yang bilang Matius, ada yang bilang ini, bilang itu, jadi sedikit jadi kontroversi. Baik, karena agak sedikit gimana gitu membingungkan, saya punya satu pertanyaan. Kalau misalnya penulis Injil Matius ini tidak jelas siapa, bisakah abang-abang di Komal ini terangkan atau kasih tahu sama saya siapa yang menulis Injil Matius ini atau yang menulis kitab Injil ini dari sumber Al-Quran? Saya jawab. Ya, silakan Bang. Baik. Al-Quran menjelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi, ada di antara mereka yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi Al-Quran menerangkan orang-orang Yahudi di antara mereka ada yang menuliskan sebuah kitab, menuliskan sebuah buku, lalu mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Inilah yang terjadi dengan kitab saudara. Makanya kami tidak pernah mengakui kitab saudara itu adalah Alkitab, tidak pernah mengakui kitab saudara itu adalah Injil, tidak pernah. Karena kitab saudara itu dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal, yang hanya berangan-angan dan menduga-duga. Lukas 1 Anda baca, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi semula sebagai saksi firman. Lalu, untuk itulah kemudian saya merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali untukmu. Itu, dia nyusun berdasarkan penyelidikan, bukan berdasarkan pewahyuan. Itu jelas itu. Gimana dengan perjanjian lama? Kalau menurut Anda? Perjanjian lama pun dikatakan oleh Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu Al-Quran terangkan seperti itu. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Makanya di dalam kitab saudara itu, kitabnya orang Yahudi di Ulangan nomor 4, di situ jelas dikatakan di data 2, 3, 4-nya apa dikatakan? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang ada di isi kitab ini. Artinya indikasi penambahan dan pengurangan itu akan terjadi di kitab tersebut. Makanya Musa di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian telah melakukan pembangkangan kalian terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Coba, Musa loh berbicara kepada orang sesamanya, apalagi nanti setelah aku mati. Sedangkan Kristen itu ribuan tahun setelah Musa. Makanya yang sampai di tangan Kristen pada masa abad ketiga sebelum Masehi hanya kitab Septuaginta. Dalam bahasa, iya betul. Coba Bang, buka Yeremia 8 ayat 8 Bang. Oh, oke, itu bentar Bang. Saya tanya dulu, masih mau bertanya kan masalah Injil dengan
Taurat tadi atau perjanjian lama. Oke, berarti menurut yang abang pahami atau yang abang baca dari ayat-ayat yang lain, bahwa Injil dan Alkitab lah ya kita bilangnya, Alkitab yang beredar ini adalah kitab palsu begitu bang? Bukan palsu, itu asli buatan tangan orang-orang yang tidak dikenal, asli itu. Iya, maksudnya palsu ini kan berarti Bukan firman Tuhan. Nah, itu baru betul. Itu